Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Tahukah kamu apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme. Mari kita bandingkan dengan dua sistem pengeluaran lainnya yang memiliki kemiripan kata, yaitu sekresi dan defekasi. Sekresi merupakan pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, contohnya hormon dan enzim. Sedangkan defekasi yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan makanan berupa feses. Jadi, buang air besar bukan merupakan bagian sistem ekskresi. Lalu organ-organ apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Mari kita simak. Organ ekskresi terdiri dari 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal pada rongga perut di bagian kiri dan kanan yang memiliki fungsi menyaring darah. Osmoregulasi yaitu pembuangan kelebihan air agar keseimbangan konsentrasi darah terjaga. Kemudian mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, menjaga pH darah atau mempertahankan keseimbangan asam dan basa darah, dan juga menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian diantaranya korteks, medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Kemudian keluar dari ginjal terdapat saluran yang disebut ureter. Pada bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Bagian-bagian nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama dengan urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Dalam hal ini yang diserap kembali adalah glukosa dan asam amino ataupun zat-zat lain. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan melalui lengkung Henle dan sampai di tubulus contortus distal. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan zat yang sudah tidak digunakan dari proses sebelumnya, seperti urea, amonia, kreatin, vitamin, dan garam berlebih. Kemudian juga racun dalam tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kemudian, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter dan menuju ke kantung kemih. Kemudian, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar pada tubuh kita yang terdiri dari 3 lapis, yaitu epidermis, dermis, hipodermis atau subkutan. Mari kita bahas dari epidermis. Lapisan ini dibagi menjadi 3 lapis, yaitu lapisan tanduk, stratum corneum, lapisan granula atau stratum granulosum, dan stratum germinativum. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar, biasanya terdapat sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Lapisan granula terletak di bawah lapisan tanduk. Pada lapisan granula terdapat pigmen melanin yang memberikan pigmen warna pada kulit dan melindungi kulit dari sinar matahari. Selanjutnya, lapisan stratum germinativum terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan atas atau stratum spinosum mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas menjadi lapisan granula. Karena pada lapisan keduanya, yaitu pada stratum basal, terbentuk sel-sel baru yang terus membelah. Kemudian kita ke lapisan dermis. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah kapiler yang berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kemudian ada kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang bermuara pada pori-pori kulit. Lalu ada kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tetap lembab.
Selanjutnya, ada pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan darah ke semua sel dan jaringan. Kemudian ada ujung-ujung saraf, yaitu saraf penerima rangsang berupa nyeri, panas, dan sentuhan. Selanjutnya ada kantong rambut memiliki akar dan batang rambut serta kelenjar minyak. Kita lanjutkan pada lapisan hipodermis atau subkutan. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak adiposa yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, serta berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi kulit pada sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi untuk menghasilkan minyak, menjaga kulit tetap lembab, sebagai alat indera, pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D dan provitamin D, serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai alat pernapasan pada manusia. Sebagai alat ekskresi pada manusia, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air sebagai hasil dari proses pernapasan manusia yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati memiliki fungsi sebagai alat ekskresi mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin. Sel darah merah yang mengalami perombakan akan melepaskan hemoglobin, lalu hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Kemudian bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin atau pewarna urin dan sterkobilin atau pewarna feses. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya kalsium yang menumpuk dan mengeras pada medula ginjal. Kemudian nefritis merupakan peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri. Kemudian albuminuria, urin yang mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Selanjutnya poliuria, kekurangan hormon ADH sehingga urin menjadi banyak. Selanjutnya ada hematuria. Dalam kondisi ini, urin banyak mengandung sel-sel darah. Ginjal yang rusak total atau gagal ginjal dapat diatasi dengan hemodialisis atau cuci darah, atau juga bisa diatasi dengan transplantasi ginjal. Selanjutnya, gangguan lainnya adalah skabis atau kudis, panu, kurap yang disebabkan infeksi jamur pada kulit, menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Selanjutnya ada pneumonia. Ini disebabkan infeksi bakteri pneumonia pada paru-paru. Selanjutnya ada TBC. Hal ini disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru. Kemudian ada sirosis atau pembengkakan hati. Ada hepatitis atau infeksi bakteri hepatitis pada hati. Selanjutnya, bagaimana cara kita agar menjaga organ ekskresi supaya tetap sehat? Yang pertama bisa kita lakukan adalah tidak menahan buang air kecil, perbanyak minum air putih, menjaga selalu kebersihan kulit, rutin berolahraga, menjaga pola istirahat, dan makan makanan yang bergizi. Itu dia penjelasan dari materi sistem ekskresi pada manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya atau sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jika kamu ingin mencari materi yang sebelumnya, silakan kamu cari di link pada deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.